Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kipas DC itu buat pendingin komputer, tapi agak besar sedikit ya. Ini juga adaptor. Ini limit. Semua kita akan membuat kipas embun ya, yang mini. Nanti kita akan kombinasikan menggunakan kipas besi, tapi yang kita coba yang ini dulu. Tapi yang pertama kita akan tes dulu. Kita akan coba membuat kipas embun. Mudah-mudahan berhasil. Yang kemarin sudah berhasil ya, udah dibawa sama yang punya. Ini yang kedua kalinya akan saya buatkan kembali. Jadi semuanya di dalam ini bagaimana supaya terkena air tidak konslet. Akan saya gunakan silan ya. Kan kita akan buka dulu nih sepinya. Nanti baling-balingnya kita akan copot. Kita bersihkan dulu sekitarnya supaya silannya itu nempel ya. Ya, terutama belakang, jalur kabel yang depan, semua keliling harus bersih. Saya gunakan silen ini supaya dinamonya terhindar dari air ya, karena nanti kita akan menggunakan air. Kita harus posisinya rata ya, sebagaimana posisinya harus tertutup, tidak boleh ada yang terbuka, tertutup oleh silen ya. Ini yang terutama ini, karena ini sangat penting sekali, jadi harus tertutup. Yang kemarin saya buat karena ada permintaan dari seseorang, alhamdulillah berhasil, tapi saya tidak buatkan video. Ini yang kedua kalinya karena ada permintaan dari komentar bagaimana caranya membuat kipas embun yang mini atau yang besar. Ini kita praktek dari yang kipas mini dulu ya. Nanti akan dikombinasikan ke kipas besi, tapi kipas kecil juga. Kita akan tes. Setelah kita lem, ternyata permutarannya juga masih normal ya, tidak ada pengaruh pemutarannya. Lalu langkah berikutnya kita tutup kembali ya, semuanya ini supaya rapat. Dan ini yang paling penting, ini kita akan membuat lubang air kanan dan kiri ya, kita dua-duanya itu sejajar. Kita akan melubanginya untuk saluran air supaya mengalir. Lubangnya ukuran ripet agak kecil ya, nggak usah besar-besar. Ini udah cukup ini. Yang kedua, kita akan melubanginya ini menggunakan bor, karena air penampungannya ada di botol. Dan ini saya gunakan selang dispenser. Jadi selang dispenser ini saya gunakan karena di sini sangat ngepas sekali ya. Juga ini lentur juga, termasuknya bagus ini. Jadi dispenser yang udah tidak terpakai, selangnya bisa dimanfaatkan untuk aliran air ini. Nah, setelah dilubangi dua kanan kiri, lalu kita buatkan untuk saluran airnya. Dia lewat sini ya selangnya ini. Nah, disinilah tempatnya ini. Nanti airnya akan menetes. Kita gunakan silan supaya kondisinya rapat, air tidak keluar ya, atau tidak bocor.
Yang kemarin saya kombinasikan menggunakan kipas besi, kipas besar. Dan hasilnya lumayan agak dingin ya, terasa juga. Dan embunnya pun ada. Nanti kita bisa buktikan ya, embunnya itu walaupun kecil tapi ada gitu. Nggak kelihatan tapi terasa gitu. Karena ini kipasnya kipas kecil, jadi embunnya juga tidak kelihatan. Mungkin kalau menggunakan kipas yang lebih besar, embunnya lebih besar ya. Bisa juga menggunakan kipas besar. Kita gunakan kipas kecil dulu ya. Kita harus posisinya ini rapat dua-duanya, kan kiri. Nah, selang ini saya menggunakan busa untuk penahan air supaya menetes. Nah, netesnya seperti ini. Kita isi air di botol bekas, lalu kita masukkan selangnya, kita akan tes. Ini udah gak terasa ya, terasa dingin juga terasa, tapi bukan dingin AC, bukan, tapi dingin air ya. Kita akan coba menggunakan plastik. Kita akan melihatnya ya dari plastik ini seberapa besar embunnya atau sekecil apapun. Kita bisa melihatnya ya. Nah, ini embunnya nih. Kita udah bisa melihatnya. Dan ini hasil yang kedua. Nanti langkah selanjutnya kita akan menggunakan kipas angin ya. Ini yang pertama, hasilnya seperti ini. Yang saya buat airnya menetes ya. Jangan mengalir, sebisa mungkin air harus menetes supaya hasilnya maksimal embunnya ke depan. Terima kasih buat teman-teman, ini sekedar berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bisa menghibur buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.